Perkembangan terbaru kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, dari ketakutan tersangka Bribka Riki Rizal hingga salah satu tersangka masih bebas dari penahanan. Namun sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini selanjutnya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang didalangi oleh majikannya sendiri, yaitu Ferdy Sambo, terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dan berikut ini perkembangan dan fakta-fakta terbaru selama penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat berlangsung. 5 anggota Polri telah selesai menjalani masa penetapan kasus terkait pelanggaran kode etik yang tidak profesional dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Total ada 18 anggota Polri yang menjalani sanksi penempatan khusus dari 35 orang terduga pelanggar. Dari jumlah itu terdapat 7 orang berstatus tersangka menghalangi penyidikan Brigadir Yosua Huta Barat dan 3 orang berstatus tersangka pembunuhan tersebut. Dan dari 3 orang yang berstatus sebagai tersangka dilakukan penahanan, sedangkan yang melakukan pelanggaran etik dilakukan penempatan khusus di Makobrimob dan Provos Mabes Polri. Selain itu, kuasa hukum Bribka Riki Rizal, Erman Umar, membeberkan kesaksian Bribka Riki Rizal yang menolak perintah Ferdy Sambo untuk menembak Yosua Huta Barat. Bribka Riki Rizal awalnya dipanggil oleh Ferdy Sambo untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati di Magelang. Erman Umar mengatakan saat itu Bribka Riki Rizal mengaku tidak mengetahui apa-apa yang menjadi antara Putri dan Brigadir Yosua. Dipanggil, dia tanya, ada kejadian apa di Magelang, kamu tahu enggak? Enggak tahu, ini ibu dilecehkan. Dan itu sambil nangis dan emosi, ucapnya saat ditemui di Bareskrim Polri. Lebih lanjutnya lagi, Bribka Riki Rizal mengaku saat ditanya oleh Ferdy Sambo, saat itu Putri Chandrawati ada di dalam ruangan yang sama. Ia menjelaskan saat itu Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Saat dipanggil, Bribka Riki Rizal kesanggupannya untuk menembak Brigadir Yosua Huta Barat, namun ia menolak lantaran tak kuat mental dan diminta memanggil Baradae. Kamu berani nembak Yosua? Dia bilang, saya nggak berani pak, saya nggak kuat mental, nggak berani. Pak, ya sudah, kalau begitu kamu panggil Baradae, jelas Erman sambil menirukan bicara Bribka Riki Rizal dan Ferdy Sambo. Setelah itu, Komnas HAM juga menemukan fakta baru terkait kasus penembakan Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdy Sambo. Komnas HAM menduga tidak hanya ada 2 orang eksekutor yang menembak Brigadir Yosua, melainkan ada 3 orang. Hal tersebut berdasarkan hasil uji balistik. Kalau kita lihat dari besar lubang peluru yang ada dan juga hasil balistik yang telah kita lakukan itu, kemudian saya sebut bisa jadi 3 orang pelakunya, ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Ahmad Taufan Damanik mengatakan hasil tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh 2 tersangka, yakni mantan Kadif Propam Ferdy Sambo dan Baradae. Ia juga meminta agar penyidik dapat mencari bukti pendukung lain agar dapat mengungkap semua pelaku penembakan. Namun pihak Ferdy Sambo bilang itu cuma Baradae, tapi kalau kata Baradae bukan cuma dia, maka bisa jadi saja ini 3 orang pelakunya. Apa tidak mungkin misalnya penembaknya 3 orang? Poin utamanya adalah meminta penyidik mencari bukti-bukti pendukung yang kuat selain keterangan, lanjutnya kembali. Terkait hal ini dengan tidak ditahannya tersangka Putri Chandrawati, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu Yonatan Baskoro, buka suara. Ia meminta Polri agar segera melakukan penahanan kepada istri Ferdy Sambo tersebut karena berstatus sebagai tersangka pembunuhan. Ia pun menganggap Polri telah memberikan perlakuan yang berbeda ke Putri Chandrawati dengan tidak menahannya. Polri pun harusnya segera tahan, semua harus sama di mata hukum.
Tidak tebang pilih, ujar Yonatan Baskoro kepada awak media. Dan bukan tanpa alasan, Yonatan mengaku takut akan menimbulkan permasalahan baru jika Putri Chandrawati tidak segera ditahan. Apalagi menurutnya, istri mantan Kadif Propam itu bisa saja membuat skenario baru dalam penanganan kasus kematian sang ajudan tersebut. Kalau Ibu PC enggak ditahan, dia bisa saja buat-buat skenario lain dan citra Polri institusi yang ingin kita jaga ini menjadi taruhannya. Lanjutnya kembali. PC pun masih terlihat sehat, segar bugar dan modis saat rekonstruksi kemarin. Hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jika saja bukan istri jenderal, saya yakin tidak akan sampai begini sulitnya untuk melakukan penahanan, tutup Yonatan. Dan bagaimana menurut kalian tentang berita tersebut? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.